Baik, saya bisa share screen ya? Belum Nggak bisa, bisa. Pak. Udah ya? Oke, oke. Udah. Oke, makasih. Udah kelihatan teman-teman? Alhamdulillah, kalau udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke materi dulu ya. Karena sudah malam ini. Kasihan kalian yang besok kerja ini. Bisa saja memang nanggung ya. Saya di sini tuh isyaknya jam 19.20. Jadi nggak bisa ke masjid. Nah, emang sebenarnya. Kalau nanti Ramadan kayaknya kalau ada perubahan, saya nanti yang ngomongin ke sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar bisa menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Setelah kita belajar pada pertemuan lalu, teman-teman sekalian, tentang bagaimana kita beragama Islam itu harus dengan ilmu. Falsafah agama itu, filosof itu mengajarkan kita untuk berpikir bijaksana, dan memilih Islam itu bukan hanya karena warisan orang tua, tapi saya memilih Islam karena atas dasar ilmu. Nah, contoh, Islam itu mengajarkan kita untuk terus menjaga keberlangsungan hidup umat manusia dengan adanya pernikahan. Oh, ternyata di agama lain ada yang dilarang untuk menikah. Justru ketika sampai pada derajat tokoh tertentu, dia sudah ada syariat menikah. Padahal pernikahan itu kebutuhan sebagai setiap makhluk hidup. Pernikahan itu juga suatu tempat menyalurkan nafsu seksual dengan cara yang halal. Maka bermasalah agama kalau melarang suatu pernikahan. Alhamdulillah Islam tidak melarang itu, melarang perzinaan, ya, tapi menghalalkan pernikahan. Ada juga misalkan dalam urusan makanan, Islam itu sangat luar biasa. Dihalalkan yang baik-baik, diharamkan yang buruk-buruk. Ya. Bahkan dalam berobat pun kita dianjurkan, diarahkan untuk berobat dengan yang halal. Tidak mudah menggunakan bahan-bahan obat yang haram. Kemudian konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya dalam Islam itu jauh lebih sempurna, bahkan dikatakan tidak ada agama yang memiliki konsep ketuhanan seperti Islam. Rata-rata mereka menggunakan konsep politeisme, Tuhannya lebih dari satu, maka Islam menggunakan konsep tauhid. Karena kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka yang akan ada hanyalah kegaduhan. Karena Tuhan itu maha segalanya, maha ini, maha itu, maha ini. Nah kalau Tuhannya dua, berarti tidak maha kuasa, karena dia berbagi kekuasaan. Kalau Tuhannya tiga, mau memutuskan sesuatu bisa diskusi musyawarah, nggak bisa kun fayakun ya. Nah itu banyak sekali, apalagi kalau Tuhannya berupa binatang, benda dan lain sebagainya. Atau walaupun Tuhan yang dituhankan itu berupa manusia, pasti mati, saya baba mati dan seterusnya. Nah, harapannya adalah setelah kita memiliki filosofi dalam beragama Islam itu, kita memiliki akidah yang kuat. Akidah itu urusannya dengan hati. Jangan sampai ya akidahnya itu melempem. Akhirnya akidahnya rusak, lalu dia tidak sadar keluar dari Islam secara perlahan. Ya, silakan.
Dibaca Asdos ini siapa ini? Berurutan lah dari Nisratur Rahmi ya. Ayo, siapa aja sekarang ini? Definisi akidah secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab, yaitu mengikat, ketetapan, dan berpegang teguh. Makna istilah, keyakinan kuat yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya, baik yakin itu atau batil. Ya, terima kasih. Ini hadir semua ya asdosnya sekarang ya Mas ya. Mas Kenzi, halo Mas Kenzi. Ada ya, Mas. Mas. Oh, ada Mas Kenzi, oke. Oke, ya. Nanti dicentang-centang gitu Mas. Saya juga nyimpan, sampai juga nyimpan. Takutnya saya ada kehilangan. Ya, secara bahasa akoda tadi ya. Jadi ikatan ya. Ketika orang ini memiliki keyakinan yang kuat tanpa ragu-ragu, itulah akidah seseorang. Ada akidah itu secara umum ya yang batil. Oh, yakin kalau mandi malam-malam itu bikin sakit misalkan. Itu keyakinan akidah itu. Yakin kalau pergi ke tempat ini dengan menggunakan baju ini bisa kaya misalkan. Atau orang pesugihan itu juga memiliki akidah yang salah dengan melakukan ritual-ritual pesugihan. Ini secara umum ya akidah itu ada yang baik, ada yang buruk, ya. Tapi ketika kita sandarkan akidah kepada Islam, jadi akidah Islamiyah. Silakan Kenzi, baca Kenzi. Mana Kenzi? Kenzi. Ya, Pak. Yang pertama yaitu beriman seutuhnya kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari kiamat, dan kodo dan kodarnya. Lalu berikutnya, begitu juga membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan apa yang telah dijamakkan para salafun sholih, ulama sholih terdahulu, seraya memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dari makna tersebut, akidah Islam sangat berkaitan erat dengan iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai pondasi akidah, Islam pilarnya, dan ihsan sebagai atap dalam penyempurnaan akidah Islam. Ya, dalam Islam, apa Kenzi yang kamu rasakan? Akidah apa yang sangat kuat yang kamu rasakan? Keyakinan apa saat ini? Apa yang kamu dari mana, Ken? Dari Malang, Pak. Tinggal di Malang ini. Ya, ada nggak menurut kamu sekitarmu itu dalam berislam atau di luar Islam memiliki akidah tertentu, keyakinan tertentu terhadap sesuatu? Apa? Pusing ya. Ya, akidah ini pokoknya gini, keyakinan yang kuat dalam hati itu akidah. Salah atau benar kalau tidak diberikan Islam. Tapi ketika akidah Islamiyah, maka Anda memiliki keyakinan yang kuat dalam urusan iman, Islam, dan ihsan. Yakin kalau ini nih wajib. Orang itu kadang Muslim tapi kena goda riba gitu. Ini Mas, pinjaman Mas, bunganya kecil. Ini haram apa enggak ya? Jangan-jangan kalau cuma 0,5 haram ini, bukan haram. Nah, itu bisa goyah itu akidah. Ya. Apalagi godaannya cewek cantik misalnya. Waktu ngekos kemudian didatengin sama cewek cantik, minta dipijitin gitu. Wah, ini haram apa? Boleh ya? Bahwa ini akidahnya tergoda berarti ya. Hati-hati. Ya, kita masuk pada iman dulu. Silakan Nur Fazila. Baca aja dah. Bahasa Indonesianya kalau nggak bisa bahasa Arab.
Iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Ya, Fazila dari mana? Saya dari Kalimantan, Pak. Kalimantan. Tinggal di mana sekarang? Sekarang saya di Bandung, Pak. Baik. Kerja atau lagi apa? Saya magang, Pak. Magang. Baik. Di Bandung, ya. Iya, Pak. Apa aplikasi iman kepada malaikat yang kamu rasakan dalam keseharian? Contohnya seperti apa? Ini orang kadang hanya hafal rukun iman tapi tidak bisa mengaplikasikan. Apa? Contohnya apa, Mbak? Yang kamu rasakan dari rukun iman lah, Mbak. Apa aplikasinya? Contoh aplikatif yang kamu rasakan. Bingung toh? Jadi, nah apa? Coba, silakan. Percaya bahwa selalu ada malaikat yang mencatat segala perbuatan kita, Pak. Konsekuensinya di masyarakat sehari-hari seperti apa? Misalkan, ya, itu rokib dan atidnya. Orang yang berkholwat atau korupsi atau kalau dia berdagang itu nipu timbangan, itu hakikatnya iman kepada rokib atidnya itu bermasalah. Ya, itu di situ. Sama dengan orang yang bunuh diri, itu masalah dalam riman kepada qada dan qadar. Masalahnya banyak, kadang salah paham. Bahkan lebih parah lagi, orang tidak mau kerja deh, tapi pengen kaya. Akhirnya masuk ke pesugihan tadi. Itu apa itu? Iman kepada malaikat pembagi rezekinya atau iman kepada Allah dengan sifat razaknya, itu salah paham. Keseliu. Akhirnya malas kerja. Qada dan qadarnya enggak sukses dalam beriman. Anggap, wah kalau takdirnya kaya lah kaya. Ya, pernah ada seorang yang mati overdosis. Preman gitu, terus diingetin sama yang senior, udah lo berhentiin tuh narkoba gitu. Temen lo mati tuh gara-gara narkoba. Jawabnya enteng. Ya itu mah udah takdirnya, Bang. Temen gue udah pakai 2 tahun nggak mati-mati, Bang. Ini baru aja berapa kali udah mati. Emang takdirnya mati. Loh. Bang Haji nggak pakai narkoba juga mati, Bang. Nah, itu salah paham memahami iman kepada qada dan qadar. Iya memang kamu tidak tahu kapan matinya. Tapi cara kamu mati itu kamu bisa request. Punya peran. Orang kalau dia banyak berbuat baik, kesehariannya mayoritas baik, ya bisa jadi cara matinya seperti itu. Tapi kalau orang itu mayoritas yang dilakukan itu buruk, maka kesempatan atau peluang untuk mati dalam su'ul khotimah itu bisa lebih besar dibandingkan husnul khotimah. Itu ya, paham ya? Ini iman nih. Ini yang banyak keseliu ini qada dan qadar. Iman kepada hari kiamat, ya percaya dikasih tahu kayaknya kiamat ini tanggal sekian sampai sepi pasar itu. Pernah saya. Loh, kok pasar sepi ya? Katanya, ini orang-orang takut kiamat. Ya kan ada di pasar kiamatnya mati, ada di rumah yang mati.
Itu. Seharusnya kalau iman kepada hari kiamatnya benar, ya nggak sampai sepi pasar. Baik, lanjut kita. Pak. Oh iya, Izin silakan. bertanya. Ya. Kan di YouTube kan ada salah satu ustadz yang bisa meramalkan kiamat itu, Pak. Nah, itu tanggapannya Bapak gimana, Pak? Jadi gini, ada kisah orang bertanya kepada Nabi, kapan kiamat? Kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Ma'a'tadalaha. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu, andai saja besok atau sekarang ini kiamat terjadi. Dan kiamat itu tidak ada yang tahu, hanya Allah. Bahkan dalam perkataan, dalam firman-Nya, kada ukhfiha, hampir saja, atau kada ukhfiha itu menunjukkan isyarat Allah itu sangat merahasiakan. Kalau asratus sya'ah, ciri-cirinya, iya silahkan. Misalkan ada Ustadz mengkaji hadis akhir zaman, lalu mencocok-cocokkan, ya itu bisa bersalah, bisa benar. Kalau hadisnya benar, tapi apakah benar, ya, analisa, sampai dulu itu istilahnya ada yang pernah viral itu kan, mencocokkan Borobudur itu karyanya Nabi Sulaiman gitu kan. Padahal dikuasai Buddha sekarang. Nah itu cocok logi, ilmu cocok logi. Ya. Anda tidak usah terlalu termakan, andaikan Anda tuh yakin dengan apa yang dihasilkan analisa oleh sebagian ustadz, ya nggak apa-apa silakan. Tapi jangan sampai keyakinan Anda itu merusak iman Anda justru. Waduh, paling 2 tahun lagi kiamat, udah saya nggak mau kerja. Loh, nah, saya nggak mau nyicil haji, mau antrinya haji 30 tahun. Berarti kan percuma nanti cicilan hajinya udah daftar antri, ya kiamat. Loh, itu loh. Itu hal negatif. Tapi kalau gara-gara mengkaji itu semakin semangat ibadahnya, semakin, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau hadisnya benar, tapi hasil analisanya belum tentu benar. Ya, gitu Mas ya. Fokus pada ma'atalaha, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya itu. Oke? Baik. Silakan dilanjut. Halimah. Mana Halimah? Islam. Sedang sakit ya, Pak. Oh, sakit. Ya, Pak, sedang sakit. Temanmu dah Halimah? Benar, Pak, teman saya, Pak. Rasmi, Hayami. Baik, jadi di sini ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Lalu laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Ya. Islam itu adalah pengejawantahan dari iman. Kalau Anda beriman, ya berarti harus dibuktikan dengan Islam. Jangan hanya mengaku beriman, tapi tidak pernah sholat. Aneh. Atau mengaku saya mukmin, tapi musim Ramadan tidak puasa. Parah. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Ya, baik. Islam itu ikhwatul iman, jangan hanya diartikan sebagai agama, tapi bagaimana dijadikan sebagai pedoman hidup dan pola Anda menjalani hidup. Lebih-lebih kalau kalian sudah mengatakan aku ini muslim, gitu ya.
Muslim itu orang selamat dari keburukan-keburukannya. Muslim itu adalah orang yang memberikan rasa damai terhadap orang sekelilingnya. Assalam, Islam itu assalam, keselamatan, kedamaian, dan yang paling penting juga Islam itu adalah istislam. Tunduk patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Ya. Baik, kita lanjutkan masuk pada ihsan. Ini hadis dari Amirul Mukminin ya, yaitu Umar bin Khattab. Nah kan Jidan. Ihsan, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia, Allah, melihatmu. Jidan orang mana dan Sunda? Iya Pak, orang Bandung. Kalau Sunda biasanya ada rim cakramnya. Asli Bandung, Jindan. Iya Pak. Ya, saya berikan contoh, Jindan. Bentuk ihsan dalam kehidupan sehari-hari kayak apa? Seperti beramal Pak. Gimana? Contohnya kamu beramal dalam hal apa? Contohnya Beramal membantu sesama, membantu orang gitu yang sedang kesusahan, meskipun ibaratnya kita nggak dibantu balik atau gimana, tapi kita percaya bahwa Allah melihat amalan kita, yaitu membantu orang begitu. ya, itu ihsan dalam artian muamalah bersama manusia hamba Allah ya. Kadang kita ini pamrihnya keluar. Kalau istilahnya itu nggak ada orang yang tahu, waduh, ini nanti faedahnya apa ini saya beramal, kan gitu kadang ya. Nah, ini penting ihsan itu di sini. Jadi kalau ihsannya itu ada, orang itu nggak peduli. Mau ada orang, mau tidak ada orang. Dan itu salah satu derajat. Karena Allah itu mencintai orang yang berihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Misalnya Pak, mau bertanya Pak. Coba kalau ya silakan. Kalau semisalnya ini ada apa ya? Ada orang yang ibaratnya dia tuh memberikan apa ya? Entah itu makanan atau minuman itu dia tapi di apa? Di konten itu apa? Apakah itu sudah menyikapi ihsan, Pak? Maksudnya? Maksudnya gini, dia kayak seperti berbagi, akan tetapi di-share ke entah itu sosial media atau entah itu YouTube itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kembali kepada niatnya. Jadi orang bersedekah itu jahron au sirron, baik itu secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sama-sama ada kebaikan. Tinggal sejauh mana dia bisa menjaga hati. Kalau dia ini terang-terangan bahkan di YouTube dan sebagainya, tapi dia bisa menjaga hati, bahkan dia meniatkan agar ada motivasi untuk orang lain ketika melihat kebaikannya itu, maka dia masih masuk dalam derajat ihsan. Tapi ketika sudah ingin pamer, ingin menunjukkan kepada eksistensinya kepada yang lain, itu derajat ihsannya sudah jatuh. Nah, ketika dia diam-diam, memang paling aman bersedekah itu tidak ada yang tahu kecuali engkau dan Allah. Sehingga riya atau ujub, bangga dengan amalnya itu lebih aman di situ. Nah, makanya Anda rasa-rasain sendiri. Saya ini sampai-sampai kan kalau ada
celengan kalau kita Jumatan, kan ada orang ya ditutupi duitnya ya, waktu mengasih itu ya. Ya. Jindan pernah nggak lihat itu Dan? Pernah Pak. Ya, ditutupin. Itu kira-kira kenapa kok ditutupin duitnya? Ya biar nggak ketahuan kita bersedekah sebanyak apa gitu. Ya, itu kalau 100.000, 50.000, enggak apa-apa menurut saya ditutup. Kalau cuma 1.000, tak usah lah. Ya, takutnya bunyi itu loh. Khawatir kelotak begitu kamu malah malu. Gitu kan. Wih, gitu kan 1.000 jadi tutup. Ini bukan ihsan nih. Karena malu kayaknya. Karena nyemplungin 1.000. Terus lagi takmir masjid itu. Jangan membuat orang ibadah itu ndak ihsan. Ya, celengan masjidnya dibuat transparan, kemudian dikasih duit dulu 100.000. Jadi orang yang mau nyemplungin 1.000 itu malu. Waduh, sungkan malu. Ini sudah 100.000 akhirnya tidak jadi beramal. Biar orang itu beramal itu dengan apa ya, hati yang tidak berat, ihsan itu. Contoh lagi ihsan ketika Anda hadir sholat Jumat. Sholat Jumat itu berihsannya sebelum berangkat ya mandi, gitu loh. Terus berwangi bagi laki-laki itu. Lalu pakai baju putih. Ya, kalau kamu pakai baju banyak tulisannya, akhirnya kamu gak ihsan, makmum yang di belakangmu juga gak ihsan. Baca sininya. Apa lo, matamu lihat-lihat. Akhirnya saya sholat di belakangnya lu muncul, waduh, baca ini tuh ya. Nah, begitu. Ihsan itu panjang pembahasannya. Oke. Singkat. Tanya Pak. Ya, silakan kalau mau tanya. Kalau menghindari maksiat itu termasuk ke dalam ihsan nggak Pak? Maksiat apa contohnya? Kalau menghindari maksiat itu termasuk ke dalam ihsan tidak Pak? Ya, Islam dan iman itu sudah kategorinya menghindari maksiat itu yes. Muslim itu udah bagus. Bisa Dan, Pak, mau tanya lagi. Ini misal ya, teman-teman saya mengajak mogol tapi saya nggak melakukannya gimana Pak? Apakah itu juga dimasuk ihsan Pak? ngajak apa Mas? Mokel Pak, makan soto. Ya itu nggak Muslim, keislamannya masih lemah berarti. Islam aja, jadi derajatnya iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ya. Jadi orang beriman kadang tidak berislam. Ya. Syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah. Iman kepada Allah. Tapi tidak sholat. Nah, bisa. Oh, rukun iman udah hafal bahkan syahadat. Ya. Tapi tidak zakat ya nggak bisa. Jadi ihsan itu tercapai setelah Anda melaksanakan iman dan Islam dengan baik. Gitu loh. Jadi kalau Anda mongkel, ya jangankan ihsan. Derajat Islam aja belum nyampe. Gitu loh. Apalagi mongkelnya gara-gara cuman males puasa. Beda kalau gara-gara sakit. Atau gara-gara musafir. Gitu Mas ya. Baik, silakan kita masuk pada dalil dari akidah. Silakan dibaca. Yang tadi baca pertama siapa? Sumber akidah Islamiyah, nakli, Al-Quran dan Sunnah. Secara langsung dari wahyu melalui Rasulullah. Akli. Pertama, jima dan kias. Kedua, disandarkan pada wahyu menggunakan akal manusia atau para ulama atau mujahid. Bukan jima, Rohmi. Ijma. Ijma, oke Pak. Kalau jima, kamu tahu jima itu artinya apa? Enggak Pak. Jima itu artinya berhubungan suami istri. Oh.
Ya, Pak. Maaf, Pak. Salah, Pak. Masuk dasar sumber akidah jima. Ini jangan keliru. Kalau jamak mengumpulkan, jamak takdim sama jamak takhir. Itu kan ya sholat maghrib, sholat apa itu kan jamak. Jadi, nanti kamu salah ke Ustadz. Nah, Ustadz sudah jima duhur dan asar. Waduh, kau sudah jima takdim. Waduh, belum, Mbak. Ini masih di perjalanan, nggak bisa jima. Nah, kalau jamak ya ijma beda lagi kalau ijma. Kalau ijma ini ya kesepakatan ulama mujtahid bersepakat pada masalah tertentu. Ya, itu ijma. Akidah Islamnya itu sumbernya ada nakli, akli. Nakli itu dari nas, ya. Kalau akli itu dari logika berpikir yang didasarkan terhadap nas, baik itu Al-Quran atau hadis. Nah, ini tidak dipahami, jangan sampai keliru. Misalkan untuk tahu siapa Allah, baca di Al-Quran, ya, siapakah Allah? Syahidallah annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, itu berarti sifatnya Allah itu. Atau baca dalam hadis tentang Allah, ya itu berarti dalilnya nakli untuk mengenal dan meyakini akidah Islam. Tapi kalau misalkan ya dalilnya itu dari logika berpikir yang sehat, yang dilandaskan terhadap dalil-dalil ini, itu namanya dalil ya. Ini dalil ijma. Silakan dibaca dalil yang ini dulu deh, Al-Quran dan Sunnah. Siapa tadi yang nomor 2 tadi? Yang baca nomor kedua. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, dalil Al-Quran. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutlah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Lalu berikutnya dalil As-Sunnah. Dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya Allah. Al-Quran dan Sunnah. Perintah untuk beriman itu dalilnya nakli. Aminu billahi wa rasulih. Kemudian juga ketika diperintah untuk beriman dan beristiqomah dalam keimanan, itu dalilnya nakli karena ada dari sunnah. Pokoknya begitu mudahnya itu. Kenapa kamu beriman? Ada malaikat. Oh, karena di Al-Quran disebutkan malaikat. Kenapa kamu beriman kepada Rasulullah? Ya karena di Al-Quran disebutkan. Dan di hadis pun disebutkan. Begitu, yunakli. Sedangkan yang menguatkan dari nakli itu ada namanya dalil akli. Dalil akli yang mana terdiri dari ijma dan qiyas. Ya, monggo. Apa tadi yang ketiga bacanya? Nomor 3. Dalil ijma. Dalam penetapan sifat-sifat Allah, Allah menetapkan sifat-sifatnya yang kita kenal dalam tauhid asma dalam Al-Quran. Yaitu yang kedua, kaidah ijma. Adanya sifat, adanya zat, di zat. Jika Allah menyatakan sifat-sifatnya dalam Al-Quran,
maka menunjukkan adanya zat Allah. Ya, itu bersepakat, Mama. Ya. Dan itu dasarnya ya Al-Quran juga, tapi menggunakan prosesnya berpikir dengan baik. Misalkan kamu cerita tentang sifat-sifatnya Pak Direktur, ya itu menunjukkan ada direktur. Oh, saya kemarin ketemu sama direktur, orangnya itu begini, ganteng, berarti ada. Ya. Nggak mungkin disifati, ternyata dia tidak ada. Ya. Tidak masuk di logika. Sekarang secara dalil qiyas. Lanjut, silakan. Baik, di sini ada dalil qiyas dari surat Ar-Rum ayat 50. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Analoginya itu seperti bumi yang mati dapat dihidupkan kembali oleh Allah. Bumi merupakan makhluk Allah, maka dari itu manusia juga akan dihidupkan kembali oleh Allah karena manusia juga merupakan makhluk Allah. Ikhwatul iman, orang kalau tidak punya iman ya dibilang nanti ada hari kebangkitan, dia nggak akan percaya. Apa mati ya mati gitu. Tapi kalau orang punya iman dan imannya itu didasarkan dengan dalil nakli dan akli, dia berpikir iya ya ini tanah gersang mati, Allah kasih hujan langsung tumbuh rumput-rumput dan lain sebagainya. Nah itu kan pelajaran untuk kita. Ya. Dah saya kira cukup materi dari saya. Sekarang kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya. Atau yang ingin mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan KTIQ-nya. Saya harap kalau sudah pertemuan keempat, karya ilmiahnya sudah 40%. Minimal 30%. 30% itu sudah masuk di pembukaan. Ya. Baik, sebelum saya ganti topik materi, ada yang ingin bertanya terkait materi malam ini, akidah Islamiyah, di mana akidah yang saya sampaikan tadi, masalah keyakinan. Orang terkadang punya keyakinan salah. Contohnya banyak sekali kalau Anda pergi ke Jogja Keraton, biasanya di dalam sumur itu banyak koin-koin itu. Kalau ditanya, untuk apa kok ngelempar koin? Biar kaya, Pak. Gitu. Atau ada orang mau pergi kemana gitu, bahkan kalau akidahnya salah, kasihan orang tersiksa. Mau nikah, pergi ke orang pinter, malah nggak jadi pinter karena nggak bisa ngasih solusi. Katanya, kamu dari mana? Lamongan. Kamu Gresik. Wah, nggak bisa kamu nikah sama dia. Loh, kenapa? Ya, karena ada gunung pegat antara Lamongan dan Gresik di sebelah kiri. Nanti kamu nggak bisa langgeng pernikahannya. Nah, gitu-gitu akhirnya nggak jadi nikah. Nah, itu karena akidah yang salah. Ada yang kejatuhan cecek, apes katanya. Ya justru ceceknya yang apes. Kok bisa jatuh? Biasanya itu dia baik-baik saja. Nah, itu akidah-akidah yang harus dibenahi. Jangan termakan mitos-mitos, termakan dengan akidah-akidah yang batil, yang salah. Baik, Sada, ada pertanyaan? Saya tunggu. Memang ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita langsung masuk pada presentasi kelompok. Baik, kelompok 2. Atau ada yang mau duluan
silakan yang sudah 40% lah mau konsultasi duluan silakan. Presentasi itu kan sama dengan konsultasi di sini. Atau misalkan saya sudah cukup Pak. Saya sudah cukup dibimbing dengan apa? Dengan WA itu Pak sudah. Oh bagus masalah. Atau cukup dengan Zoom yang dulu pernah Pak, ya bagus. Kita ini tugas karya ilmiahnya by project ya. Jadi saya kasih gambaran reng-rengannya. 30% itu nanti tugas kelompok, diantaranya masuk di dalamnya karya ilmiah itu. Di 20%-nya itu penugasan individu, termasuk di dalamnya ya. Ada jadi asdos dan lain-lain itu. Yang 50% itu 25% untuk UTS, 25% untuk UAS. Jadi karya ilmiah itu saya kasih nilai itu 30% karena memang itu memiliki bobot tersendiri ya. Diusahakan maksimal dalam setiap lini karena kadang teman-teman ujian UTS jelek, kadang UAS jelek, bingung dosennya mau ngasih nilai itu. Sedangkan di PENS ini kualitas harus terus dijaga dan memang kaprodi itu tidak ada masalah kalau mahasiswa tidak lulus itu tidak ada masalah. Sistemnya nggak kayak model zaman batu dulu kalau tidak lulus gurunya dimarahin itu tidak ada di PENS. Ya, biasa. Tidak lulus itu biasa. Nah, karena kita berusaha objektif, ya objektif apa adanya. Gitu. Saya juga memfasilitasi, tidak paham, ya saya jelasin. Pak, saya ini judulnya gimana? Ya saya bantu semaksimal mungkin ya. Output dari karya ilmiah itu, teman-teman nanti minimal submit di jurnal yang saya kasih nanti linknya. Ya. Banyak jurnal gratis. Bahkan yang berbayar juga ada, tapi syarat saya tadi yang gratis. Karena males bayar ya, Kak. Ya. Saya S3 ini juga tugasnya banyak numpuk. Kalau kamu banyak di laporan ya, laporannya banyak. Ya, saya yakin kalian kalau bisa mengerjakan karya ilmiah dengan baik itu akan memudahkan kalian di masa-masa skripsi nanti atau proyek akhir ya. Kalau cuma nulis tugas-tugas nulis apa itu, aduh saya kasihan aja, capeknya dapat, tapi nanti ke faktor-faktor kedewasaan itu kurang. Baik, silakan yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan masuknya Islam di Indonesia ini kan dulunya kan dibarengi dengan adat-adat Jawa dulu kan Pak ya. Ya. Nah, terus beberapa tahun kemarin ini kan lagi kayak booming apa-apa itu dibilang bid'ah. Ya. Terus tanggapannya itu gimana? Jadi kan sebelumnya itu kan kayak masih biasa aja, masih aman-aman semua gitu. Nah, beberapa tahun kemarin ini langsung booming apa-apa itu dibilang bid'ah gini. Itu gimana, Pak? Ya, itu pentingnya Anda berilmu. Kalau Anda masuk Islam atau berislam itu didasarkan dengan ilmu, kamu tidak akan mudah terpengaruh dibilang bid'ah. Karena versi mereka bid'ah itu yang tidak punya dalil atau yang nggak pernah dilakukan Nabi. Bid'ah sendiri itu kalau versinya, definisinya menggunakan yang mana itu juga pengaruh. Jangan definisi dia bid'ah adalah sesuatu yang
suatu ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi atau tidak ada di zaman Nabi gitu. Itu kan debatable, ya kan? Memang indahnya dakwah Wali Songo itu dalam menelarkan akidah-akidah Islam itu memang cantik. Ya, tidak seperti kerusa-kerusu kayak sekarang ini. Akhirnya yang berbeda final di neraka. Nah, kalau semuanya di neraka, yang di surga siapa? Gitu. Dikit beda dikit bid'ah dolalah, puluh dolalatil final di neraka lagi. Justru Nabi itu diutus. Bagaimana orang yang defaultnya itu mau masuk neraka diselamatkan agar dia mengenal Islam, selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau saya siap berbeda dan tidak mau terlalu menjustifikasi atau terlalu menyudutkan yang berbeda. Tinggal Anda misalkan definisi bid'ah itu sesuatu yang tidak memiliki dasar dalil. Kalau Anda merasa melakukan itu ya memiliki dalil, sebenarnya orang tidak boleh menghujat dan menyudutkan. Sudah selesai. Kamu bid'ah, kenapa? Kamu maulidan. Tuh, saya punya dalilnya kok. Ini innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya ini maulidan untuk sholawatan kok. Nah, gitu. Sudah. Kalau kamu sudah punya dasar, tidak usah terlalu risau. Kuat-kuatan aja. Itu kalau Wali Songo dulu zaman Majapahit, zamannya kerajaan-kerajaan Jawa yang masih mayoritas Hindu, modelnya nggak gitu, wayo nggak bisa berkembang Islam. Asik, di neraka. Memang bisa neraka, gitu-gituin malah kamu yang diberangus. Kan pernah viral tuh, ya yang kemarin itu, yang rendang sajian dan lain sebagainya. Ya, kalau Allah berkehendak, orang-orang ini akan Islam semua. Cuman Allah tidak berkehendak demikian karena ingin menguji umat manusia ini lulus atau tidak, pakai otaknya atau tidak, ya dan seterusnya. Makanya biasanya orang yang masuk Islam itu orang yang cerdas-cerdas, secara ekonomi mapan, tapi dia tidak merasakan ketenangan jiwa. Akhirnya setelah masuk Islam, Masya Allah, gitu ya, dapat ketenangan jiwa. Gitu Mas. Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak. Ada pertanyaan Pak di chat Zoom. Ini saya bacakan. Izin bertanya Pak, ada tren menikah yang viral waktu itu dan sekarang dijadikan praktek agama Islam. Anak SMK atau SMA padahal di tahun saya waktu itu prakteknya salat jenazah. Mohon tanggapannya Pak persoalan itu. Terima kasih. Paham. Maksudnya. Gini Pak, mungkin lebih tepatnya faktual pelajaran agama Islam itu kayak ada praktek, kayak ada yang apa? Ada pengantin yang buat apa? Oh, praktik. Iya, maksudnya ya benar gitu Pak, maksudnya gitu. Padahal di waktu zamannya kayak dia itu prakteknya salat jenazah gitu loh Pak. Dia kayaknya iri Pak kayaknya. Tren menikah yang viral. Kenapa ya? Praktek Islam gitu lah. Saya enggak terlalu ini mengikuti soalnya. Jadi kalau kamu mau praktek nikah, ya, ngapain balik praktek nikah aja. Oke, kalau cuma praktek nggak usah iri, itu contoh kok. Cuman cuman praktek SMK itu praktikum agama.
Mending langsung nikah. Siapa yang cocok nanti kita fasilitasi. Nah, ya kan? Nanti saksinya siapa? Apalagi bisa sambil kuliah. Saya aja nikah dulu usia 27, istri usia 19, masih semester 1. Baik, kurang ini pertanyaannya kurang berbobot. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk di hari Sabtu pagi itu apakah menjadi rutinitas baru, Pak? udah, cuman paling Sabtu itu kurang 2 kali. 2 kali yang nanti kalau memang ada lagi ya saya kabar. Pak, ini request-nya dari teman-teman kalau di share itu jangan dadak gitu, Pak. Kan kalau nge-share kan kadang jam 2, jam 1 gitu. Oh iya, ya. Yang teman-teman sudah tidur. Oh, saya kasih tahu aja. Linknya itu nggak berubah biasanya. Linknya nggak berubah. Hanya saja saya biasa ngisi di Sabtu kedua, ketiga, keempat, kelima kalau ada. Nanti di bulan April itu offline, mungkin online lagi Mei dan separuh Juni. Itu bagus untuk tambah-tambah, untuk cadangan. Kalau kan ada orang itu nilainya jelek harus dikasih syafaat, itu disimpan untuk syafaat. Syafaat nilai. Kita itu prinsipnya itu enggak pingin mahasiswa itu ngulang-ngulang itu capek, dosennya juga capek misalnya. Lihat itu terus ya. Ya, dosen banyak kan yang digarap. Hanya saja kadang kita ini amanah ilmiah, nggak bisa. Hati itu nggak bisa, kalau memang ini nggak layak lulus itu diluluskan itu nanti beban moral. Gitu ya. Bahkan dulu ada PJJ 3 kali, saya sampai bosen. Ada perempuan itu. Aduh Mbak, saya tidak lulus-lulus. Ya, ada lagi mau tanya? Silakan kalau emang sudah. Kita masuk. Ya, monggo. Ini Pak mengenai yang kayak orang-orang kurang berakal tuh Pak, orang gila ya Pak. Itu kayak mana Pak di akhirat Pak? Apakah akan bisa atau gimana Pak? Orang gila. Iya, kurang berakal. Orang gilanya kapan gilanya? Gila sejak lahir apa? Baru aja gila. Gitu, Pak, misalnya, Pak. Kayak baru-baru gitu gimana Pak? Loh, kalau orang gilanya usia misalkan usia 19, ya hitungan syariatnya dari dia balik sampai dia gila. Itu nanti yang dihitung. Karena orang gila tidak wajib sholat, tidak wajib. Tidak ada hukum syar'inya. Ghairu mukallaf. Nah, kalau orang gilanya sejak ghairu mukallafnya ya sejak lahir, kan ada kategori ghairu mukallaf itu dia autis parah gitu ya. Ya kan diajarin sholat nggak bisa, sulit. Nah, dianggap itu tidak wajib sholat. Ujiannya nanti masuk hadis itu dia akan dipanggil oleh Allah di akhirat, ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak puasa? Sana masuk neraka. Kalau nurut, lulus dia. Tapi kalau masih banggel, masih debat sama Allah, tidak sami'na wa ta'na, justru dia tidak lulus ujian. Kalau orang gilanya gara-gara pacaran diputus gila. Ya, usia 25 misalkan gila. Ya, dia balik usia berapa? 10. Ya, dari usia 10 sampai usia 25, 15 tahun itu nanti yang dijadikan patokan di mizan. Berat timbangan amalnya atau lebih berat timbangan maksiatnya. Gitu. Gitu Mbak ya. Semoga semuanya sehat ya, enggak gila ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Amin, amin. Karena dijaga pikiran, tekanan mental. Siapa di sini yang sudah menemukan novelty dari penelitiannya? Sudah kebayang nggak novelty-nya? Nur Fazila gimana?
Rasmi, udah dapat novelty ini. Ya, kenapa Pak? Gimana karya ilmiahmu sudah dapat novelty belum? Mohon maaf Pak, kalau apa bisa dijelaskan ulang tentang penjelasan novelty itu Pak? Soalnya saya belum sempat pelajari, atau kemarin juga mungkin Bapak sempat bahas, cuman saya nggak ada gitu. Sudah baca yang saya share di grup ya? Sudah baca ya? Yang belum baca coba dibacain. Nah, dibacain asdas. Siapa yang belum baca urutan keberapa tadi? Dibaca, bacain. Rasmi aja deh, baca Mi. Iya Pak, yang di oh ya, sebentar Pak ya. Itu penting. Jadi karya ilmiah ini by project ya. By project itu saya menjadi partner kalian. Anda tidak usah sungkan nanya dalil kayak banyaknya di grup biar nanti jawabannya itu sama teman-teman lain itu bisa dicerna juga. Oh berarti kayak gini gitu loh. Kalau Japri bingung nggak? Soalnya nggak hanya kalau dituruti semua bingung. Bahkan karena saya juga biasanya ngisi on air di radio, jamaah itu ada yang Japri juga kadang ya. Nah, kadang tak lewati aja karena kalau dilayani semua tidak nutut. Jadi harus ada yang ya baca nih. Yang mana nih? Oke, jadi di sini dalam konteks penelitian novelty atau kebaruan merujuk pada kontribusi orisinal atau inovatif yang ditawarkan oleh penelitian tersebut. Dalam menghasilkan novelty, terdapat beberapa jenis kebaruan yang dapat dicapai dalam sebuah penelitian, antara lain: 1. Novelty of content, kebaruan isi atau konten terkait dengan ide atau konsep baru yang dibawa oleh penelitian, seperti temuan baru atau perspektif baru pada topik yang sudah ada. Lalu 2, novelty of method. Sudah tak jalan lagi satu-satu. Oke, iya Pak. Misalkan ya meneliti masalah, judulmu apa, Nur Fazila? Judulnya itu tentang pengaruh adat pernikahan yang melenceng dari agama Islam gitu loh Pak. Tentang uang panai gitu. Gimana? Uang panai, iya. Uang panai misalkan ternyata sudah ada yang neliti gitu loh. Berarti kalau kamu teliti ulang kan apa manfaatnya gitu. Nah, itu harus namanya itu kalau di rumusan masalah. Jadi ya penelitian itu kan diawali dari latar belakang. Kenapa kamu neliti itu gitu. So what gitu loh kamu neliti. Pengaruh ada pernikahan uang panai terhadap ya. Jadi misalkan kamu caranya ya, misalkan kamu ingin mau, kan pernah saya ajarin ya, bagaimana untuk meneliti itu biar kamu ada kebaruan itu ya. Kamu itu ini apa itu namanya, melihat apa yang akan saya teliti itu ya. Misalkan kamu itu mau meneliti tentang uang panai tadi kan, kamu coba caranya sudah tak kasih tahu ya waktu itu ya, cari di Google Scholar misalkan ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan teman-teman? Ini Google Scholar. Belum Pak, sudah. Udah kelihatan ya. Ini cara untuk bandingin judul sama orang-orang yang sudah neliti. Misalkan tadi kata kuncinya tadi apa? Uang panai ya. Kamu jadi pengaruh uang panai terhadap hukum Islam gitu ya? Pengaruh adat pernikahan uang panai terhadap hukum Islam. Cek di sini uang panai di Google Scholar. Nanti akan keluar penelitian-penelitian tuh.
Nah, persepsi masyarakat terhadap uang panai. Ini hasil penelitian semua ini. Makna simbolik uang panai kuis. Kamu usahakan penelitianmu itu berbeda dari apa yang sudah diteliti. Nah, makna uang panai, studi indigenous pada masyarakat Bugis Makassar. Nah, kan beda-beda. Kata kuncinya bisa sama, uang panai. Gitu loh. Tuh. Berarti Kenzi, kamu judulnya apa Kenzi? Pengaruh kecerdasan buatan terhadap mahasiswa, Pak. Pengaruh dalam hal apa? Sebentar saya cek judul. Kecerdasan buatan. Dalam hal apa harus jelas ya. Nanti itu namanya untuk menemukan kebaruan itu kamu bandingkan. Misalkan, oh ini ada Pak tulisan kecerdasan buatan ini. Oh ternyata ini terkait pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android pada mata kuliah kecerdasan buatan. Oh, bisa jadi kan bisa. Pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android diganti misalkan. Pengembangan media pembelajaran apa misalkan ya selain mobile learning pada mata kuliah ini bisa. Atau oh ini ada implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. Ya. Oh, ini kan untuk peraturan daerah. Saya mau bikin lain lah. Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan pajak, misalkan. Kan baru. Walaupun mirip, tapi kan ini apa nih? Objek penelitian. Kan ada lagi. Kan ada tadi itu ya nomor berapa itu? Yang objek penelitian itu. Objek data yang diteliti ya di novelty nomor berapa? Novelty of data nomor 3 itu ya. Yaitu kebaruan data terkait dengan pengumpulan data yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau ini misalkan ini daerah. Nah, ini misalkan studi komparasi dan analisis SWOT pada intervensi kecerdasan buatan. Nah, bisa komparasi kalau ini ya komparasinya A sama B, oh saya tak bikin Pak komparasinya C sama D. Nah itu juga baru data. Nah itu novelty namanya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Oke, ada pertanyaan? Terus kalau sekarang mau cari apa pembanding itu kayak tadi ya. Effendi apa judulnya Effendi? Tradisi nasi Jumat berkah, Pak. Tradisi. Coba, berarti kan yang inti di situ apa? Nasi Jumat ya. Iya, Pak. Apa sedekah pada hari Jumat. Ya, kita itu kemarin sudah tak kasih mind map ya. Mind map itu namanya gini. Misalkan saya mau meneliti seni debus. Ya, seni debus berbalut sufi. Saya meneliti itu. Saya bikin mind map. Debus. Debus itu apa ya? Berarti definisi debus. Kok ada seni? Apakah debus itu bagian dari seni? Nah, ada pertanyaan gitu kan, mind map namanya itu. Kemudian apa? Kok bisa ada seni debus? Berarti kan sejarah debus, begitu. Kemudian siapa yang biasanya mempraktekkan debus ini? Di mana? Pakai 5W aja itu. Siapa yang mempraktekkan? Kan tadi nasi Jumat untuk mengembangkan artikel itu begitu. Kamu tak ajarin bagaimana kamu menjadi akademis yang bagus. Ini belum tentu. Saya itu ikut pelatihan menulis itu bayar. Ya, bayar dan alhamdulillah ketika S3 ini nggak terlalu kaget gitu. Saya sebelum masuk S3 ini sudah sampai ikut pelatihan menulis itu
Nah, ya, alhamdulillah setelah S3 ini banyak lagi dapat ilmunya. Isi, Pak. Nah, ya. Ada pertanyaan di chat, Pak. Kenapa? Dari Rahman Dedi, mohon maaf Pak, izin bertanya, semisal kita minum air yang ada di area makam, sunan, atau tempat yang dianggap suci atau sakral, apakah memberi syafaat ya Pak? Apakah apa? Apakah memberi syafaat ya Pak? Syafaatnya yang bikin kamu tidak haus. Syafaat itu kan pertolongan. Itu syafaatnya sejak di dunia itu wis bikin kamu nggak haus. Gitu. Ada pertanyaan lagi Pak dari Mohjueb. Izin bertanya lagi Pak. Saya agama Islamnya NU. Waktu itu saya mencoba sholat di Masjid RDI. Entah mengapa setelah saya sholat, staf saya yang sholati itu dipel, Pak. Ya, setahu saya, menurut Qila wa Qola, menurut mulut ke mulut, itu teman-teman LDI itu menganggap orang di luarnya itu najis. Kalau dalam surat At-Taubah itu ada kan, orang musyrik itu dianggap najis, tapi bukan najis fisiknya, tapi najis keyakinannya, karena dia tidak yakin kepada Allah. Tapi justru ya menyembah kepada yang lain. Sehingga dilarang untuk mendekat ke Masjidil Haram dan lain sebagainya. Ya. Terus ya gini teman-teman ya, saya ini berusaha untuk menempatkan diri itu tidak terlalu hulu, tidak terlalu fanatik, tidak terlalu ini dan itu ya. Karena saya merasa fanatikan itu membuat kita ini buta juga lama-lama. Kalau saya juga berdasarkan akal berpikir yang ilmiah. Misalkan nih, saya nggak mau loh minum air sembarangan ya namanya. Gimana itu? Saya ziarah ke Ampel pernah beberapa kali. Tapi saya untuk minum air yang ada di kendi-kendi itu yang campur-campur yang mungkin itu air mentah, saya enggak mau. Mending saya minum air mineral lah. Atau minum air Cleo yang higienis gitu. Apalagi itu air mentah itu, enggak mau saya. Air yang mensyafaat itu apa maksudnya? Syafaat itu kan pertolongan. Air yang memberikan syafaat itu air yang menolong kamu biar jadi sehat. Gitu aja. Wah, jangan terlalu panjang. Memahaminya jangan terlalu fanatik buta. Gitu ya. Kenapa? Masalahnya air itu kalau kamu telisik dari mana? Kalau air Zam-Zam jelas, keberkahannya jelas. Air Zam-Zam saya mau. Enggak direbus pun mau, karena itu sudah jelas. Penelitiannya jelas, ilmiahnya jelas, keberkahannya jelas, dan seterusnya. Kalau air-air yang ada di tempat-tempat tertentu, terus kamu yakin ini, kini minum air yang ada di kendi di Sunan Ampel ini, kamu akan selamat dari neraka. Saya bagian orang yang tidak terlalu ke sana. Karena saya pakai rasional juga pakai dalil. Naklinya kalau dicari memang tidak ketemu. Nah, saya ingin tahu kalau ada. Kedua, higienisnya itu saya ragu. Karena saya juga orang aktivis di dunia pengobatan. Saya sebagai herbalis Tibur Nabawi di salah satu perusahaan ya, herbal penawar al-haidah Indonesia. Saya belajar tentang keilmiahan obat-obatan seperti apa. Ya, kalau Al-Quran mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyib, yang halal dan thayyib itu kayak apa? Kalau nggak higienis ya nggak thayyib dong walaupun halal. Tapi nggak zat kapurnya banyak dan lain sebagainya. Itu ya Mas ya.
Terus Pak, bentar Pak. Itu gimana Pak soal air yang dibaca-baca gitu Pak? Kenapa? Air baca-baca itu nah Pak. Apa yang sudah dibaca-bacain itu loh Pak? Air. Kayak Air misal asma. sebelum ujian nasional Pak, biasanya dikasih minuman gitu Pak. Ya, kamu coba besok UTS. Minta air yang baca-baca kalau usah belajar. Terus cari bocoran ke saya nilainya berapa. Kalau nilai 3 ya kita kasih 3. Ya. Jadi kamu jangan skala kamu dikasih akal itu. Kalau air yang dibacain Al-Quran itu ilmiah, bukan irasional, itu rasional. Ya Pak enggak? Kan sudah ada penelitian ilmuwan Jepang yang meneliti tentang air yang dipuji, air yang diperlakukan dengan baik. Partikelnya jadi bagus, indah ya kan? Nah, itu. Jadi kalau ya, aduh, hilang tuh kayaknya masih tak. Misi Pak. Ya. Untuk UTS atau UAS nanti itu apakah ada ibaratnya kayak semacam apa ya? Kayak sebuah kisi-kisi gitu loh Pak. Apakah Kamu dikasih? kisi-kisi. Iya, apakah dikasih nanti? Ya nanya ke Mas Fakih sama yang dulu pernah nggak lulus biar paham ya. Nggak jauh beda dari situ ya. Oh iya Pak. Oke. Ya. Jadi ini Pak, intinya ada pertanyaan air. lagi di chat dari Dava Aditya. Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak apabila ada sedekah bumi tapi dilakukan di sekitaran kuburan, dan kuburan tersebut kadang adalah kuburan orang pintar atau sakti yang dulu tinggal di desa tersebut Pak? Ya tergantung kegiatannya apa. Kalau Anda di situ cuma makan-makan ya. Nah, makan-makan gitu kan. Ya, makan di sini gitu. Kan ada orang yang berusaha untuk mengislamisasikan tradisi dan kebudayaan. Paham ya? Misalkan dulu itu sedekah bumi itu isinya sesajen. Lalu nanti sesajinya dibuang di situ, dimakan mungkin sama monyet atau dimakan sama kucing. Anu badir tuh. Akhirnya berusahakan diislamisasikan. Gini aja. Ya, jangan sesajen gitu. Anggap ini tasakuran, yang makan kita mah. Itu masih statusnya masih oke-oke saja. Kalau ketemu orang Wahabi ya langsung bid'ah itu. Kalau pakai saya ya tergantung kontennya apa. Ya. Kalau Anda meyakini dengan masak terus makan di situ, terus kamu bisa jadi sakti, terus nah itu yang bermasalah gitu loh. Ya. Coba pakai rasional dulu lah, pakai rasional. Jadi kan dalil tadi akidah itu ada 2, saya kasih tahu. Nakli, Al-Quran hadis, sama akli, pakai akal. Orang kalau udah mati itu, ya nggak bisa nolong kamu. Justru kamu yang bisa nolong orang mati dengan mendoakan dia, ini, itu ya. Orang pinter, orang sakti itu bukan jaminan seorang wali. Ya enggak? Orang kadang salah. Orang kebal itu waliullah. Nabi itu perang Uhud luka, enggak kebal. Sayyidina Umar kan ditusuk waktu sholat. Ya. Khalid bin Walid radhiyallahu an banyak bekas-bekas kena pedang karena jihad. Enggak kebal. Paham ya? Orang sakti itu bukan jaminan. Ya, begitulah singkatnya. Baik, saya kira cukup ya. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan. Novelty udah paham ya. Jadi teman-teman, 4 pertemuan ini saya harap Anda sudah masuk pada penulisan itu sudah 30-40%. Maksudnya apa? Ya,
ini kan sudah saya kasih contoh-contoh judul-judul teman-teman yang sudah dulu ya seperti ini. Namun kan kita dulu kemarin kalau bisa tema besarnya masalah peradaban Islam agar kita lebih mengenal tradisi sekitar kita, tapi jangan hanya kalau neliti itu jangan hanya dari sudut pandang kamu gitu. Kamu harus juga mengambil sudut pandang mereka. Misalkan tadi makan di kuburannya orang sakti. Kamu kalau pakai sudut pandangnya kamu langsung menghukum, wah itu bid'ah, itu ini itu. Padahal belum tentu yang kamu yakini itu seperti itu. Bisa jadi dia, kenapa mau makan di kuburan ini? Soalnya ini yang masak makanan ini keturunannya ini, mbah ini disuruh makan di sini katanya. Ini soalnya sebagai sedekah dari keluarganya untuk orang-orang sekitarnya, ya, karena mbah ini misalkan berapa tahunnya mbah ini ketika meninggal, misalkan begitu. Nah, karena kamu harus teliti itu, jangan hanya menghukumi, menjustis atau memvonis tanpa kamu melihat dari sudut pandang yang melakukan, ya, gitu ya. Kayak apalah banyak hal-hal yang bisa diteliti. Baik, saya kira cukup ya pertemuan malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf Pak, masih ada satu pertanyaan di kolom chat. Ya, monggo. Pertanyaannya itu izin bertanya Pak, sebagai orang NU ketika meninggal pasti akan melakukan tahlil, dan sedangkan menurut ajaran Nabi di dalam hadis tahlil itu sebenarnya tidak ada. Tahlil kok enggak ada? Tahlil kan la ilaha illallah. Ya. Tahlil itu la ilaha illallah kan. Jadi kalau yang sekarang diperdebatkan dan bilang, oh itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah, Nabi meninggal itu tidak pernah ditahlilin sama sahabat, ya kan begitu. Akhirnya katanya yang tahlilan, yaitu karena Nabi Mas pasti masuk surga. Nah ini tetanggaku banyak dosa ya Mas. Kita doakan biar diampuni oleh Allah. Bukti kalau tahlil itu bukan suatu yang pakem, namanya aja bisa beda-beda itu. Contoh, saya pernah waktu tugas ngajar di daerah mana menganting itu. Ada apa? Ayo hadir yuk. Kemana? Acara apa? Doakan mayit. Doa. Nah, mendoakan itu kan boleh. Gitu. Itu hanya media itu. Jadi hebatnya orang Wai Songo itu, dakwahnya itu, dia itu seiring dengan masyarakat. Tidak mudah vonis ini salah, ini, tapi dilihat sama mereka beliau ini. Oh, tahlil ini gimana? Ada yang merudut sejarahnya. Dulu kan nenek moyang kita ini, bangsa Melayu ini kan kental dengan animisme dan dinamisme. Ya kan? Kental juga dengan adat istiadat yang berbau Hindu. Habis ngaben kan melean ya. Daripada melean main domino nggak jelas. Kebiasaan itu masih ada di masyarakat. Diisilah. Ya. Udah habis melean itu ini baca doa, baca surat Yasin, daripada baca surat Al-Baqarah boyar semua nanti. Ini terus habis itu pulang gitu. Di Madura itu masih ada adat itu yang melean, habis siapanya meninggal tuh dia nggak tidur itu. Akhirnya sampai capek, saya tanya, gimana dapat apa sampean? Gimana lagi Pak adatnya? Tapi nggak separah dulu kan, dikikis pelan-pelan itu. Nah, begitu. Jadi tahlil itu juga salah satu media saja. Yang mana kontennya adalah tidak ada kamu di situ ngumpat-ngumpat, rasan-rasan. Ya cuman bahkan ada yang dijadikan sebagai ajang silaturahim. Ya.
Itu beda persepsi aja, ya. Beda persepsi. Misalkan yang membid'ahkan menganggap itu adalah ibadah yang diada-adakan. Kalau yang tidak membid'ahkan itu bukan ibadah, itu cuman media sarana adat istiadat yang mana di situ ya dijadikan ajang untuk berkumpul. Ya, daripada kumpul-kumpul gak jelas, hanya diisi dengan acaranya isinya pun ngaji nanti ada dalilnya, baca sholawat ada dalilnya, begitu. Beda persepsi aja. Nah, jadi mau tahlilnya monggo, nggak mau tahlilnya ya monggo. Tapi nanti ketika dibenturkan lagi, yang nggak mau tahlil mendoakan nggak kalau yang meninggal itu bapaknya? Nah, mendoakan juga. Ya tahlil itu isinya mendoakan orang mati juga. Berarti hakikatnya ada sebenarnya tahlilan, cuman tidak bareng-bareng gitu. Individual. Gitulah. Jadi gitu ya. Paham ya teman-teman? Anda kalau jadi mahasiswa jangan mudah membenarkan atau menyalahkan. Ya. Karena harus dewasa. Keluasan ilmu itu penting. Tidak dilewat. Saya itu orangnya berusaha ya tidak terlalu ke sana, terlalu ke sini. Dalam artian saya punya karena saya merasa saya sudah belajar dan saya pada posisi nanti saya harus menentukan arah saya, gitu loh. Bisa jadi situ sampai sekarang ya saya belum punya kartu NU ya, kartu Muhammadiyah, kartu apa ya, enggak punya. Yang jelas saya merasa saya adalah muslim yang bisa rahmatan lil alamin, tidak terlalu berlebihan dalam resistensi terhadap budaya atau terhadap tradisi, juga tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membid'ahkan, karena membid'ahkan itu berat menurut saya. Nabi membid'ahkan, iya, memang tugas Nabi itu. Ya. Tapi kalau Anda tidak memahami secara komprehensif lalu sudah membid'ahkan, lalu mengecap saudara kalian di neraka, lawan dengan misi Nabi diturunkan. Misi Nabi diturunkan itu bagaimana merangkul, bagaimana mengajak orang mendapatkan hidayah, bukan dikit-dikit dibid'ahkan gitu. Itu yang saya pahami begitu ya. Kira cukup ya. Sudah 14 ini. Offset 15 menit. Terima kasih atas kesabarannya. Semoga diberikan kemudahan dalam karya ilmiahnya. Yang jelas libatkan Al-Quran di dalamnya ya. Nah, ini karya ilmiah Al-Quran. Kalau nanti ada perlombaan ya di masa-masa bulan ini, silakan ikutkan. Nanti saya dampingi. Ya. Menang kalah itu urusan belakang. Yang jelas di PENS itu ada program jalur beasiswa untuk mereka yang berprestasi. Misalkan kamu nanti ikut karya ilmiah menang, ajukan, Pak, saya dapat nggak beasiswa nih jalur prestasi, saya menang karya ilmiah di sini. Itu ya, itu bisa. Silakan. Dan mahasiswa harus bisa ya menulis, itu memang tugas kalian menjadi akademisi ya. Kasihan tuh Mbak Rasmi sudah ditumbuhin lumut saking lamanya kayaknya ya kepalanya. Ya kita tutup aja dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Konfirmasinya ya. Syukron ya Ustaz. Terima kasih, Pak. Ini konfirmasi ke BAK kalau kita menggunakan Zoom. Karena nggak pakai etol begini. Iya, Pak.